Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan lagi ya kuliah kita. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang transformasi Z. Nah, kemarin kita sudah lihat bagaimana transformasi Z itu memudahkan kita melakukan eh, analisis sistem ya, analisis sistem. Lalu juga transformasi Z ini memudahkan kita untuk melakukan rekayasa sinyal. Kalian kemarin sudah belajar ya bagaimana konvolusi yang harusnya sangat kompleks sekali perhitungannya itu di domain Z itu sangat gampang sekali. Dan kita juga melihat bagaimana kita dengan sangat gampang sekali mencari respon sistem ya, cari respon dari sistem yang harusnya sangat sulit ya, harusnya sangat sulit. Kita harus mencari respon impuls dulu kalau di domain waktu dan sangat kompleks sekali. Dengan transformasi Z itu menjadi sangat sederhana. Cuman memang ada batasan. Kemarin kita cuma bermain di eh, zona yang konvergen ya. Nah, itu dia. Itu salah satu kuncinya karena emang eh, ya itu yang bisa kita komputasi ya. Secara teori mungkin secara matematis mungkin kita bisa melakukan perhitungan di luar zona yang konvergen, tapi secara komputasi kita hanya bisa melakukan si komputer itu hanya bisa melakukan di daerah-daerah yang konvergen. Nah, sekarang kita masuk. Kemarin ceritanya kita baru bisa melihat respon dari sistem ya. Kita baru bisa melihat eh, apa namanya, belum bisa kita mengekstrak informasi lah intinya gitu ya. Di transformasi Z kita belum bisa mengekstrak informasi. Nah, inti dari sinyal kan ini. Inti dari sinyal adalah kita menyelipkan informasi ke dalam gelombang kan. Lalu kita juga harusnya bisa mengekstrak kembali informasi tersebut. Informasi ini bisa dimasukkan ke dalam amplitudo, bisa dimasukkan ke dalam frekuensi, dan bisa dimasukkan ke dalam fasa. Nah, cuman lebih seringnya di dua ini ya, di frekuensi dan di fasa. Ketiga-tiganya malah, sekarang yang lebih seringnya gabungan ketiga ya, amplitudo, frekuensi, fasa. Nah, ini kita butuh tools, kita memang butuh tools untuk bagaimana caranya mengekstrak kembali informasi tersebut. Nah, ini salah satu yang paling sering digunakan orang adalah Fourier transform. Fourier transform ini ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa batasan ya, batasan. Sekarang pertama kita akan melihat discrete time Fourier transform. Nah, ini sebenarnya masih matematis ya. Ini masih matematis. Komputer masih belum bisa mengomputasi ini. Nah, nanti kalian lihat kenapa kok komputer belum bisa mengkomputasi ini. Nanti minggu depan baru kita masuk ke DFT. Nah, barulah DFT inilah yang bisa dikomputasi oleh komputer. Ini yang baru bisa kita hitung ya, yang si DFT. DTFT ini masih pengantar, jadi pengantar sebelum kita masuk ke dalam DFT. Karena dia ini saling berhubungan antara transformasi Z, DTFT, dan DFT ini. Nah, ini kita lihat lagi gambar yang kemarin ya. Gambar yang kemarin ada 4 kuadran representasi sinyal. Ada yang dunia waktu ya, ada domain waktu, ada yang domain transformasi. Nah, kita mainnya di discrete dan digital, itu ada 3 ya. Jadi ini yang pertama, domain Z ini yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini dulu nih. Fourier waktu discrete time Fourier transform. Nah, ini berbeda ya dengan discrete Fourier transform ya. Nah, dia agak mirip-mirip, nanti minggu depan kalian akan tahu bedanya apa. Jadi dia mirip-mirip, satu DTFT, satu DFT. Nah, itu beda ya. Itu agak berbeda. DFT inilah yang bisa dikomputasi oleh komputer, sedangkan DTFT ini masih perhitungan matematik kita. Nah, jadi untuk menuju ke DFT ini baiknya emang sebenarnya bisa langsung dari domain Z langsung ke dijadikan DFT. Nah, cuman kita lihat dulu nih penduluannya ke DTFT dulu, karena kalau langsung terjun kalian jadi bingung nanti. Nah, ini intinya, ini tools. Nah, sekarang tools ini dia emang udah bisa kita melihat nilai-nilai apa sih yang ada di dalam amplitudo, frekuensi, dan fasa ya.
Nah, jadi udah ada nilai-nilainya. Ini bisa kita lihat. Nah, jadi intinya adalah si DFT ini dia semacam prisma. Nah, kalau di cahaya gitu, kan ada namanya prisma ya. Kita bisa melihat spektrum warna. Jadi warna cahaya yang kita lepaskan ke prisma ini, dia akan keluar spektrumnya seperti apa. Nah, ini juga sama. Sinyal yang mau kita analisis ini, itu kita bisa lihat spektrumnya. Spektrumnya di sini adalah si sinyal ini dibentuk oleh frekuensi apa saja. Sinyal yang frekuensi apa saja. Jadi intinya adalah apapun jenis sinyalnya itu dia pasti bisa dibentuk oleh sinus dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Ini harusnya kalian udah belajar juga di kalkulus atau di matek, saya lupa. Misalnya kotak ya, kotak. Gelombang kotak gitu ya. Gelombang kotak dia bisa dibentuk oleh kumpulan gelombang sinus ya, gelombang sinus. Itu juga yang segitiga, itu juga yang lain-lain ya, yang lain-lain. Semuanya pasti bisa didekomposisi menjadi bentuk sinus. Nah, ini dia. Di sini kita melihat lebih detail lagi ya. Jadi apapun sinyal ya, sinyal itu pasti dia bisa dibentuk dari kumpulan gelombang-gelombang sinusoid ya. Nah, sekarang intinya adalah kita di gelombang itu kita lihat kan frekuensi apa saja yang ada di dalamnya, kemudian pada frekuensi tersebut apa amplitudonya, lalu fasanya berapa ya, fasanya berapa. Nah, itu inti dari DTFT ini. Jadi sekarang kita bisa mengekstrak informasi. Informasi itu kan kita masukkan di frekuensi, amplitudo, dan fasa tadi ya. Nah, dengan bisanya kita melihat spektrumnya, ya, kita mengenal komposisinya, nah kita bisa lihat satu-satu kan. Nah, di sinyal ini ada nggak? Kalau dia pakai FM kan, FM itu dia pasti mainnya di frekuensi kan. Ada kalau ada nilai di frekuensi tersebut, nah berarti itu kita bisa kasih ya, misalnya frekuensi 100 nilainya 01, frekuensi 120 10, berarti itu ya, artinya bit 10, frekuensi 150 artinya bit 11. Nah, bisa kayak gitu. Lalu ada juga yang gabungan, yang biasanya sih gabungan dan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Jadi biasanya fasa itu dilihat di perbandingan antara bilangan imajinernya dengan bilangan kompleksnya. Itu fasa ya, kemudian amplitudonya ya amplitudonya, frekuensi ya frekuensi. Di sini langsung terlihat kan di sinyal itu frekuensi apa saja yang ada, di waktu apa yang ada frekuensinya. Itu bisa terlihat langsung. Apalagi ya. Nah, jadi intinya adalah dengan tools ini kita bisa mengekstrak informasi lagi. Kita bisa mengekstrak kembali informasi tersebut. Dan Fourier transform ini juga kita cerita ya. Kegunaannya macam-macam ya. Misalnya ya, karena gelombang ini memang macam-macam kegunaannya ya. Contohnya yang paling unik adalah misalnya di perminyakan ya, perminyakan. Kalian tahu bagaimana cara orang mencari minyak di laut ya. Laut itu kan luas sekali kan. Nah, gimana caranya bisa mencari minyak? Biasanya itu ada yang namanya seismik ya. Seismik. Jadi mereka bikin gempa buatan ya. Kemudian direkamnya gelombang di permukaan tersebut. Itu berapa frekuensinya? Itu pakai Fourier transform mereka itu. Berapa frekuensinya? Jadi kalau ada minyak, itu gelombang itu agak beda itu. Gelombang di lautannya itu frekuensinya beda dengan kalau di situ nggak ada minyak. Nah, jadi di situ orang bisa bahkan berapa banyak minyaknya juga tahu dia. Wah, kalau gelombangnya segini, nah ini banyak nih kandungan minyaknya di daerah sini. Nah, gitu. Itu satu contoh penggunaan dari Fourier transform. Jadi emang aneh-aneh sekali. Selain yang paling utama ya tentunya untuk komunikasi ya. Komunikasi itu udah pasti. Yang untuk sinyal kan, kita mengasih sinyal. Nah, kalau itu kan, kalau yang minyak tadi kan itu lebih ke sistem kayaknya ya, lebih ke sistem. Jadi sama kayak pelajaran kita kemarin ya. Ya kita kasih input kan, kemudian lihat outputnya seperti apa. Dia udah tahu
Kalau ada minyak, gini nih outputnya. Nah, gitu dia ya. Oke, kita lihat nih. Rumus dari DTFT ini seperti ini. Mirip-mirip dengan transformasi Z kemarin, cuman sekarang Z min N-nya diganti dengan E min J omega ya. Jadi diganti dengan nih, E min J omega. Lalu juga ada inverse-nya. Inverse-nya lebih sederhana daripada yang transformasi Z kemarin. Jadi sekarang di sini untuk menginverse-nya, rumusnya ini 1/2 pi min pi sampai pi x omega E J omega N D omega. Nah, cuman ada yang perlu diperhatikan di sini. Di domain waktu, ini kan inputannya discrete ya. Inputannya discrete, di XN ini discrete. Nah, sedangkan kalau kita lihat setelah ditransformasi DTFT ini, outputnya ini adalah pasti continuous ya. Continuous dia, jadi bukan discrete. Nah, ini makanya tadi alasannya kenapa ini masih teori ini ya. Ini masih belum bisa komputer menghitung ini. Nah, ini dia masih continuous ya, continuous dan periodik. Nah, dia continuous dan periodik. Nah, kita lihat hubungannya dengan transformasi Z. Nah, ini kalian bisa bandingkan ya dengan transformasi Z yang kemarin. Kalau kemarin kan rumusnya ini ya, Xn Z pangkat min N. Nah, ini mirip sekali dengan Z-nya ini diganti dengan EJ omega ya. Z diganti dengan EJ omega, itulah DTFT. Jadi si Fourier ini dia menemukan kalau hubungan frekuensi ini tinggal mengganti Z ini dengan EJ omega ini. Nah, omega ini kan kemarin udah tahu kita kan. Omega ini di pertemuan kedua ini udah dibahas. Ini kan frekuensi sinyal yang akan disampling dibagi frekuensi sampling kan, omega kemarin ya, 2πf/fs. Nah, lalu ini yang harusnya kalian sudah dapat di sinyal dan sistem. Jadi kita bermain ada 4 kuadran juga di sini ya, ada 4 kuadran. Ada periodik sinyal, ada apriodik, continuous, dan discrete. Nah, di digital signal processing, kita kan judulnya udah digital sinyal ya, berarti kita bermain di sini kan, bermain di sini. Lalu di antara dua ini, kita main di bawahnya, karena gini, kita itu kan pastinya nggak bisa mengkomputasi sampai tak hingga ini ya, kalau kita ingin yang periodik itu harus kita komputasi sampai tak hingga, kita harus punya inputnya tak hingga. Kita sampling, kita batasi waktunya ya. Kalau komputer dia pasti dibatasinya waktunya. Di digital signal processing ini pasti dibatasi. Nah, mau nggak mau, walaupun sinyal yang kita akan proses itu mungkin periodik, itu pasti kita batasi. Kita ambil samplingnya di 1 perioda, terus setengah perioda. Ya, ada ketentuannya kemarin ya. Nah, kalian udah belajar tentang Nyquist kemarin di pertemuan pertama juga. Nah, jadi kita bermainnya adalah di sini nantinya. Si DTFT yang akan kita gunakan itu mainnya di yang nomor 4 ini, kanan bawah ini. Jadi inputnya discrete dan apriodiknya, karena pasti apriodik karena kita terbatas. Nggak mungkin kita sampai tak hingga. Lalu keluarannya ini pastinya continuous dan periodik. Nah, ini dia salah satu kunci dari si DTFT ini. Keluarannya pasti continuous dan dia pasti periodik. Jadi DTFT yang akan kita hitung itu dia continuous dan periodik. Nah, ini yang dia periodik itu ya. Jadi setelah apa istilahnya itu ya, dia pengulangan terus kan, pengulangan terus. Misalnya kita anggaplah satu periodanya itu dari min P sampai P. Nah, habis itu dari P ke 2P ini akan pengulangan nih. Akan pengulangan lagi dari min P ke 0. Dari P 2P ini adalah pengulangan dari min P ke 0. Gitu juga yang min P ke 2P ini adalah pengulangan dari 2P ke
pi ya, 2pi ke pi. Nah, ini dia yang omega kemarin ya, jangan sampai lupa. Nah, kita lihat satu contoh soal ya. Kita lihat satu contoh soal di sini. Menghitungnya ya sebenarnya tinggal masukkan rumus saja. Tinggal masukkan rumus saja ya. Rumusnya adalah, kita lihat ya. Rumusnya itu kan kemarin harusnya X omega sigma N sama dengan min tak hingga ya, sampai tak hingga. Lalu masukkan si Xn-nya, E min J omega N ya. E min J omega N. Nah, sekarang contoh soalnya adalah ini. Xn-nya adalah ini, kotak. Gelombang, bukan pula gelombang, ini sinyal kotak. Sinyal kotak. Dia nilainya 1 sampai N. 1 sampai N kurang 1. Nah, ini kan tinggal kita ubah nih kan. Nah, ini berarti kita sigmanya bukan dari tak hingga lagi. Kita sigmanya dari 0 sampai N kurang 1 ya. Ini nilainya 1 dikali E min J omega N ya. E min J omega N. Nah, ini bentuk ini bentuk yang spesial ini. Kalian lihat yang ini ya. Ini harusnya udah dipelajari juga di kalkulus ini. Jadi kalau bentuknya ini di sigma, ini yang geometric series juga, geometric series yang terbatas. Kemarin kita geometric series yang unlimited ya. Itu bisa kita sederhanakan di informasi Z kemarin. Nah, kalau ini bentuknya ya ini. Jadi 1 kurang, jadi ini ya, 1 kurang E min J omega N bagi 1 kurang E min J omega. Udah. Ini dia. Ini karena sifat dari geometric series ini. Nah, ini dilihat lagi tentang sigma ya. Pelajaran tentang sigma harusnya di kalkulus 1 atau kalkulus 2. Nah, ini mana hapusnya? Saya hapus dulu lah ya. Kita hapus dulu. Oke ya. Nah, ini kan anggap ya 1 kurang E min J omega N 1 kurang E min J omega ya. Nah, ini E min J-nya kurang. Nah, ini kan bisa kita keluarkan ya. Ini bisa kita keluarkan setengah gini ya. E min J omega N di atas ya. Omega N per 2. Kita ingin membentuk ini. Si sinus ini ya. Kita ingin membentuk si sinus ini. Ini jadi dikali E J omega N per 2 kurang E min J omega N per 2 ya. Nah, di bawahnya juga gitu. Di bawahnya, wah ini jadi nggak, kasih pulpen hitam aja ya. Ini di bawahnya juga gitu ya. Jadi di bawahnya E min J omega, cuma nggak ada N lagi sekarang kan. E J omega per 2 dikali E J omega per 2 dikurang E min J omega per 2. Nah, kita keluarkan ininya ya. Kita keluarkan si ininya, si E min J omega per 2 sehingga dia berbentuk ini. Kemudian dia tinggal di sama-sama dibagi 2i kan. Di atas dibagi 2i, di bawah juga dibagi 2i kan. Nah, ini jadi sinus ini dia kan, sinus omega N per 2, yang bawah jadi sinus omega per 2. Ini tinggal dikurangkan aja satu jadinya kan. E min J omega N per 2 dikurang E min J omega per 2, jadinya E min J omega N kurang 1 per 2. Nah, udah, jadi bentuk ini hasil dari transformasi omeganya ya, transformasi DTFT-nya. Nah, ini dibentuknya seperti ini nantinya.
Ini nanti dilihat amplitudonya, ini akan membentuk sink dia, ya, yang ini. Lalu juga bisa dicari fasanya ya, fasanya. Ini dari sini ya, tinggal melihat kalau amplitudonya ya apa namanya, komponen real dikuadratkan tambah komponen imajiner dikuadratkan ya akar kan. Nah kalau fasa ya tinggal arcus tangen ya. Kalau ini kan tinggal kita masukkan aja lah ya. Nah ini apa namanya, ini X yang realnya di kuadrat tambah X yang imajinernya di kuadrat ya. Ini adalah tangen inverse dari X imajinernya dibagi X realnya. Nah, ini dia. Jadi kita dapat di frekuensi tersebut berapa nilai amplitudonya, lalu kita juga dapat berapa fasanya. Nah, bisa jadi dalam sini ada informasi kan, ini informasi yang kita selipkan tadi. Nah, ini bisa kita ekstrak ulang. Kita ambil kembali ya, atau di fasanya atau di amplitudonya. Itu bisa dilihat ya. Frekuensinya ada nggak? Di frekuensi mana saja yang ada nilainya? Nah, itu bisa kita lihat. Nah, jadi ini salah satu teknik untuk mengekstrak kembali informasi tersebut ya, menggunakan si DTFT ini.